Al-Mukarram Kiai Haji Nur Zaini yang akan menyampaikan sekaligus sirih sekaligus nanti penutup doa oleh beliau. Kita aminkan bersama, mudah-mudahan hajat, keinginan, cita-cita, harapan kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Zaini alas kisahnya kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuril qahhar bijahihi indaka abdil anna sihra wal aina wa syarul ashrar ya wahidu ya dabi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar amma ba'd. Ketua DPC Grip Jaya Kota Tangerang sekaligus pembina pendiri mati ini sekaligus pembina, pendiri, penanggung jawab Majlis Al-Hidayah Al-Mukarram Bang Haji Saifuddin Ajero beserta keluarga. Kita doain rame-rame beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat berlimpah rizki milik Allah yang tiada habis-habisnya, anak-anaknya soleh dan solehah, dan semuanya jadi orang yang rajin ibadah. Saya hormati Kiai Abdul Ghani, Kiai Ulan Sapi, Ustaz Jamal, Ustaz siapa tuh yang hidung acung? Ustaz Abah Mustafa, Ustaz Firdaus, Panglima Zau Sugalu, Bang Nebong. Semoga Allah kasih sehat terus, panjang umur, dan seluruh para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Al-Hidayah, tidak lupa Ibu Nurju, Ketua Majlis Umairah dan anggota GRIM Kota Tangerang dan Kecamatan Pinang yang hadir pada malam hari ini. Semuanya sehat, semuanya berkah, semuanya panjang umur, banyak rezeki, yang suami disayang bini, bini disayang suami, yang janda sama duda cepat pada kawin, cepat pada nikah, amin. Dan semuanya dalam rahmat Allah, lindungan Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ceramah ataupun kata sambutan, saya menyimpulkan 4 saja. Dan itu adalah kelompok daripada orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah, yang manut saja apa kata Allah. Mereka disebut dalam Quran adalah kelompok al-mukhbitin. Apa namanya? Al-mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gembirakanlah orang-orang yang berserah diri, kelompok al-mukhbitin, yang manut apa kata Allah, manut apa kata Rasulullah, ikut dengan ulama-ulama akhirat. Insya Allah kita semua. Cirinya ada 4. Yang pertama,
Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dia berzikir dan dibacakan ayat-ayat Allah, mendengar suara Al-Quran, maka dia bergetar sejadi-jadinya. Ada yang bergetar nggak ketika baca Quran diperdengarkan? Ada nggak? Itu berarti asam lambungnya angot. Kata kali lu takut sama Allah, asam lambung gua angot, gua belum sarapan udah ngopi. Artinya bergetar bukan liktik, bukan. Pas dengar suara ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Kata bergetar hatinya, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut akan siksa kubur, tambah takut akan huru-hara hari kiam, maka merubah sikap perilakunya menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Sebagai suami dia lebih sayang kepada istrinya, bukan istri orang lain, betul? Sebagai istri dia lebih sayang kepada suaminya, bukan kepada suami orang lain, betul kagak? Nyaut loh, nyaut, amin. Sebagai istri lebih sayang kepada suaminya, bukan suami orang lain, amin. Benar gak? Mohon maaf kalau saya omongin ntar lagi pada ngapa-ngapa. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dia berzikir kepada Allah, dia membaca la ilaha illallah, bukan hanya lisannya yang bergerak, bukan hanya badan dan lehernya yang bergerak, tapi hatinya tertaut kepada Allah Subhanahu. Terbayang siksa kubur, terbayang perbuatan dosa-dosa di masa lalu, terbayang saat dia digotong orang menuju liang lahat, terbayang saat orang-orang meninggalkan dirinya, dia sendirian di alam kubur, tidak ada pengacara yang membela dia selain iman dan amal soleh. Tuh yang dimaksud idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dia berzikir kepada Allah dan dia mendengar suara-suara Al-Quran, tambah keimanannya, tambah ketakwaannya, tambah kepasrahannya hanya kepada Allah Subhanahu. Termasuk anggota-anggota GRIB, pantang anggota-anggota GRIB, cuman kagak makan malak orang, pantang kagak? Haram apa kagak? Haram. Tai. GRIB itu sudah didoakan sama Habib Lutfi bin Yahya. GRIB dipimpin oleh pemimpin tertinggi, ya, orang tuanya Hercules, Presiden Prabowo, bener gak? Dan GRIB adalah salah satu ormas gerakan rakyat Indonesia. Berarti GRIB harus sejalan, harus seirama, seiring dengan dakwahnya para ulama. Insya jangan takut kelaparan, jangan takut susah, jangan takut miskin, jangan takut kagak makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan kata manusia, cacing yang ada di dalam kobakan, cacing yang di lumpur ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu. Tahu nggak kelomang? Tahu kelomang? Tahu nggak keong racun? Jalannya gelemet. Tahu kagak cecek merangkak di tembok, tapi makanannya apa? Yang terbang. Itulah Allah sudah kalau memberikan perumpamaan di luar nalar manusia. Artinya apa? Kalau sudah memposisikan diri kita sebagai orang baik, berusaha untuk menyampaikan hal-hal baik, jangan takut susah, jangan takut lapar, jangan takut kagak makan. Apa maksudnya? Agar diri kita terhindar daripada makanan-makanan yang haram. Kalau sudah makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram masuk ke tenggorokan kita, dicerna oleh perut kita, kemudian dibagi-bagi oleh ke seluruh organ tubuh kita, maka akan berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Nauzubillahi. Contoh ketua DPC GRIB, pembina Majelis Al-Hidayah, Bang Saifuddin Anjero, preman tobat.
preman kagak tanggung-tanggung tobatnya. Masya Allah, janda nggak kabaran liwat. Dibagi duit sama beliau bener. Anak yatim nggak kabaran mangap, langsung dikasih duit. Dia kagak mikirin anaknya, dia kagak mikirin siapa-siapa, yang dipikirin orang-orang susah, anak-anak yatim dan janda-janda terlantar. Ada nggak nih janda terlantar nih? Tahu nggak Pak janda terlantar Pak? Bertahun-tahun jadi janda kagak dia nyolek-nyolek acan. Dandan udah macam-macam, merah, kuning, hijau, kagak dia negor-negor. Itu namanya janda terlantar. Udah kagak usah khawatir, kagak dapat laki di dunia, nanti kawin di sorga sama janda juga, sama duda yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi berzikir kepada Allah, kemudian bergetar hatinya ketika disebut asma Allah. Itulah orang-orang yang al-mukhbitin, orang-orang yang hatinya tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu. Itu kalimat itu al-mukhbitin, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wala haula wala quwwata illa billahil. Itu zikirnya kelompok-kelompok al-mukhbitin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dunia dan akhirat kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang memberikan pertolongan kepada kami dan yang memberikan perlindungan kepada kami. Wala haula wala quwwata illa billahil. Tidak ada gerak daya upaya kita, tidak ada kehebatan kita, tidak ada kecerdasan kita, kepintaran kita, kegagahan kita, melainkan itu semua tercipta atas izin Allah subhanahu. Dan itu kita renungkan dan kita syukuri, kita hadir di majlis yang mulia ini, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum, kelompok al-mukhbitin, orang-orang yang pasrah kepada Allah. Apapun ketetapan Allah, takdir baik dia terima, takdir buruk pun dia terima, sehat dia bersyukur, kena musibah dia kembalikan kepada Allah subhanahu. Adalah orang-orang yang bersabar ketika ditimpa ujian. Sakit, sabar. Bini merah, laki merah, sabar. Jangan gila, tolol. Laki ditinggal bini, kawin lagi. Bukan Bang Haji, cinta kita udah belek-belekan. Kita ngerebutinnya boleh berantem-berantem. Itu berarti bini kalau udah kagak nyaman sama kita, dia berpindah kepada lelaki lain. Itu bini separuh manusia, separuh monyet. Lu mau ambil lagi lelaki tolol namanya, itu bener kagak? Udah jangan talak tilu, talak sejuta bini begitu mah. Tapi di sini enggak, amin, amin. Di sini bini-bini sini nih, kata dia Bang Haji, bini saya mah, laki saya mah kalau belum mati agak bakal saya kuburin, agak bakal saya tinggal Bang Haji. Selagi dia ada, pokoknya mah tenang aja, pokoknya mah makan walaupun merebut, makan. Begitu, insya Allah. Sabar ketika menghadapi ujian sakit. Kita sakit, ujian kita hanya 1%. Allah menitipkan ujian musibah ke dunia ini 100%. 99% itu ujian, seberat-beratnya ujian diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia Allah subhanahu. Jadi kalau kita sakit, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha agung, maha mulia, maha kasih sayang. Saya yang banyak dosa, hanya sekedar dikasih sakit seperti ini. Tapi kalau kita bercermin kepada Nabi Ayub alaihis, Nabi Ayub sakit, orang kaya, tapi dalam keadaan sakit bukan dilomak orang kampungnya, diusir dari rumahnya. Ada nggak orang kita lagi sakit diusir sama orang kampungnya? Ada nggak? Kagak, datang ngelomak. Sakit apa? Ini kalau malam bro pegel, kalau siang kepala pusing, kalau malam kagak mau tidur, tapi makan doyan 2 piring makan mah. Sakit apa comolannya itu bocah? Susah nebaknya. Dilong dijenguk, ya mudah-mudahan sabar, nanti juga sehat kembali insya Allah, kan begitu. Ada yang ngamplopin gocap, ada yang ngamplopin cepet, ada yang bawa makanan. Kita mah kagak bawa apa-apa, cuma bisa doain doang, udah alhamdulillah. Tuh
padahal dosa kita banyak, sakitnya masih dimuliakan sama orang. Tapi Nabi Ayub, Bapak Ibu saudara-saudara, cuman bininya yang setia, yang menemani dia sampai dia sembuh kembali atas ujian yang berat yang diberikan Allah Subhanahu. Kalau kita berkaca kepada Nabi Ayub yang sakit, kudunya bersyukur, alhamdulillah saya dikasih sakit, tambah tekun sholatnya, tambah tekun zikirnya, bener gak? Tambah yakin puasanya, tambah rajin sedekahnya, alhamdulillah. Yang ketiga, wal muqimis shalah, orang-orang yang al-mukhbitin, yang pasrah diri atas segala kehidupan dunia akhiratnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah wal muqimis shalah, orang yang berusaha istiqomah, kontinuitas sepanjang umurnya, selagi dia masih waras tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau baru sekedar rapat grip mas sholat jangan ditinggalin ya Pak ya. Ya Pak ya. Baru sekedar ngawal biduan mas sholat jangan ditinggal. Habis ngawal biduan udah johor bukan sembahyang goyang dulu. Sholat dulu. Habis sholat baru goyang kagak apa-apa dah. Yang penting goyang jangan sambil mabok, itu yang dosa. Sebab manusia hidup penuh hiburan, betul nggak? Perlu hiburan kiai zikir, hiburan kiai baca Quran, hiburan orang biasa apa? Boro-boro zikir nggak aja ngantuk mulu kan Ustaz Gani tadi. Orang biasa bolehlah sekedar menghibur diri. Kata Nabi, hati ini suka jenuh, berhiburlah diri saat-saat sewaktu-waktu. Goyang dangdut silakan aja, tapi jangan sambil mabok. Tapi juga jangan nyawer, buat bini kagak dikasih-kasih, buat biduan mah berapa bini dikasih. Itu lu laki jahat kalau itu. Kalau nyawer binian 1 juta, ngasih bini 1,5 juta. Jangan ngasih bini baru melotot, tuh cepet buat belanja. Ngasih biduan macam dipanggil Bang Heroe. Itu ngasih gopek pas nyawer pas bini-bini nyawer. Masya Allah, kata biduan digoyangin terus sama biduan. Sabar gedek. Jangan ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Wal muqimis shalah, sembahyang tuh baru berhenti kalau kita gila. Pikun, mati. Sebelum mati koma, tuh sembahyang baru berhenti tuh. Berhenti dah tuh sembahyang tuh. Jadi kalau pengen berhenti dari sembahyang pilih koma, gila, pikun, mati. Tuh pilih tuh mana yang mau dah tuh. Kalau sembahyang romanya menjadi beban, disuruh sembahyang romanya jengkel banget. Bang sembahyang bang, segala gua lu suruh-suruh. Lu aja sembahyang sono. Cerain pola kayak gitu mah. Lah taksiran nyeret bininya ke neraka. Bener nggak? Sama juga kalau ada bini, neng sembahyang neng. Emang gitu bocah kecil suruh-suruh mulu. Lah, gua tukar lu. Masya Allah, gua biar jelek-jelek perempuan antri sama gua karena gua mandang lu aja. Masya Allah, antri minta duit. Masya Allah. Ini ketua kita kenapa dia belum menikah? Sebab belum tercermin di kukunya itu perempuan yang betul-betul sejati cintanya. Masya Allah, udah 5 kali kawin gagal terus. Hanya kita doain dah. Kita doain dah nih. Keenamnya Allah datangkan perempuan yang soleha, cantik jelita, walaupun janda bos besar. Jadi beliau kagak usah ngasih duit, malah bini yang ngasih duit. Tenang Bang Mujer, soal duit nggak masalah. Bang Mujer mau apa? Tenang, urusan saya. Pengajian urusan saya. Orangnya gede tinggi. Allah, hidungnya mancung, kacamatanya hitam. La ilaha illallah, pantatnya bohai. Tasnya tas hammer, duitnya banyak miliaran. Ya amin, amin apa? Ini jangan kawin sama perempuan perek. Buat apa? Nah, udah ingin jalik, najis, gua mah biar cakep situ. Jadi kita doain nih, kawin sama bos besar, ya. Janda, nggak punya anak lagi, kontrakannya ribuan pintu, rumahnya di Alam Sutra, di Banjarwijaya, di Lipo, rumah dia semua, rumah terakhir di Alam Barja rumahnya ada. Lah orang nggak pernah banyak itu kagak berdoain bos, apa sih? Amin 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 amin. Udah pantas dia mah dapat bini kayak gitu, udah pantas. Sebab beliau kalau tambah kaya makin rajin sedekahnya. Jarang orang kaya begini. Di sini mana orang kaya yang kayak beliau? Kagak ada. Malah pelit, bin koret, bin medit, bin gegitok logok, bin buntut gasiran, bin pantat ketilang. Bener nggak ketua? Dia mah mobil dijual buat sedekah, buat bayar kiai, gope-gope.
Masya Allah, amin. Makanya kita doain rame-rame. Nih kita doain nih. Allahumma ja'alhu mahbuban fi qulubin nas. Ya Allah, jadikan dia kecintaan bagi semua manusia. Ila mi'ata wa ishrina sanatan. Umurnya sampai 125 tahun. Tapi sehat, tetap kuat. Nah, kalau Allah takdirkan kagak jadi masalah buat Allah. Apa yang susah, betul nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Buat manjangin umur macam begini mah gampang. Bikin sehat juga gampang, ampaknya waras. Amin. Apa perempuan yang tadi saya omongin kecil itu mah. Kalau Allah sudah berkehendak nggak ada yang susah buat kita. Iya kalau kita kata kita melokan. Nggak ada kata lakukan buat Allah mah. Omelnya masih Fatma nggak boleh kawin. Amin ya rabbal. Wasabirina wal muqimis shalah. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, mau sibuk, mau kagak sibuk, mau sehat, mau sakit, mau waktu luang, mau waktu sempit, sholat jangan deh. Sholat jangan deh. Itu esensi manusia hidup di alam dunia. Sebab Nabi yang udah dijamin surga, sholatnya kaki sampai pada bengkak. Anak Greek juga banyak kaki pada bengkak. Nonton dangdut berdiri kelamaan. Tuh Nabi tuh apa yang pada bengkak kakinya, berdirinya lama. Berdirinya lama, 2 rakaat khatam Quran. Udah dijamin Kalau model anak-anak Greek, kata Jibril, wahai anak-anak Greek, kamu sudah dijamin surga. Sembahyang berhenti. Ngaji berhenti. Udah semau dia. Bener nggak? Kalau model kita kayak begitu Pak, agak sembahyang aja belagu, segala lu nasihatin lu aja ini bener. Yang enak kita popok sama sambal mulutnya. Kalau masih ada yang bilangin alhamdulillah, terima kasih gue diingetin, tapi kayaknya hati gue masih berat mau sembahyang. Kenapa emang? Sumurnya jauh. Gue mau orang beser mulu, asal berdiri pengen kencing. Asal berdiri pengen kencing, ya dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Tampangnya megagah keren. Ngomongnya begitu. Apa lu kagak mau sembahyang? Gua asal berdiri baru soli pengen kencing. Apalagi imamnya lama. Makanya gua terawih kemarin dewek. Takut kencing mulu. Itu dikit lagi tuh. Dikit lagi. Masya Allah, tabarakallah. Wal muqimis sholat jangan deh. Masya Allah. Tadi kata Kiai Abdul Ghani, ormas nggak ditanya nanti di akhirat, nggak ditanya. Enggak. Ilmu kiai juga kagak ditanya. Yang ditanya, apakah kamu di dunia sholat apa kagak? Itu yang ditanya tuh. Sebab sholat batas pembeda antara manusia dan bukan manusia. Manusia sholat, setan kagak sholat. Manusia sholat, binatang kagak. Tapi coba binatang yang kagak sembahyang takutnya bukan main sama Allah Subhanahu. Cacing tuh cacing yang kita buat mancing. Dia lagi zikir dalam lumpur. Ya Allah, kata cacing, saya ridho kau ciptakan jadi cacing. Walaupun tempat saya terhina di tengah-tengah manusia. Buat apa jadi manusia? Tidur di tempat dipan yang mahal, tinggal di rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi selama hidupnya hanya mendurhakai dirimu. Kata jadi cacing takut banget sama Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi zikir dikolek-korek, dipacul sama orang, dibuat mancing, sambar geledek nih orang kata gue, ada cacing. Gue lagi zikir gue dibuat mancing. Makanya tuh kalau ngambil cacing permisi. Assalamualaikum cacing, maaf ya. Kata gue ini mau mancing ini. Empatnya kudu lu kudu redo ya. Ajakin ngomong, dia lagi zikir kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih segala apa yang ada di langit, segala makhluk yang ada di bumi, termasuk jangkrik dengan suaranya, burung dengan kicauannya. Masya Allah. Semuanya zikir kepada Allah Subhanahu. Dan mereka tidak dapat surga, tapi kita berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa orang yang ketika lagi ngapan, Mbak, jangan mati, Mbak. Mak, entong masih kecil, Mak. Masih doyan nete, Mak. Mak jangan mati, Mak. Lagi ngapan tuh maknya. Masya Allah. Kata anaknya yang udah gedean, Mak, ayo Mak, la ilaha illallah. Nyebut Mak. Kata emaknya, but.
Maklum emaknya nggak pernah ngaji, karaokean mulu, jadi kagak bisa nyebut la ilaha illallah. Disuruh nyebut bukan begitu mak, la ilaha. Ucap emaknya kalimat la ilaha illallah atas bisikan anaknya, walaupun sembahyang belang-belang kayak kuda zebra. Karena akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, dakhalal. Matinya jawab pertanyaan malaikat lancar, surga udah disiapin. Makanya banyakin zikir ketika lagi jaga la ilaha illallah, terus juga dapat berkat. Baca rame-rame dah, yang kenceng la illallah. Ntar gak lama, assalamualaikum. Nih piring, napa nasi di piring, nih ikannya, nih berkat buat bawa pulang. Gara-gara zikir la ilaha, alhamdulillah. Wal muqimis sholat terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kelompok-kelompok al-mukhbitin, kalau dia punya duit banyak milik rezeki kagak pelit, infak sedekah. Zakat dia belum bisa, infak sedekah minimal insya. Bang Ujar sudah banyak memberikan jasa untuk para ustadz yang ada di sini. Yang saya tahu Ustadz Jamal, dia punya keuntungan sebulan 3 miliar. Dagang nasi di sekolahan sama Ustadz Hafiz. Itu Ustadz Jamal, Ustadz Hafiz harusnya memberikan imbal balik kontribusi buat Al-Hidayah. Berapa duit dia kalau harus bayar dagang di sana, betul nggak? Mana Ustadz Jamal? Itu pembelaan Bang Saifuddin Anjero, bener kagak? Masya Allah, gua yang udah lama jadi ketua kagak dapat gituan. Bener. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bang Jamal, Ustaz Hafiz kontribusi sebulan sekali gopay, insya tanda syukur kepada ketua, tanda kita berdakwah sebagai ustaz, kita dapat rezeki. Wa mimma razaqnahum. Ustaz Ulan kan sering berangkatin orang umroh, kirimin duit kemari, bukan buat Bang Saifuddin tapi buat janda sama anak-anak. Satu juga saya ngomong begini. Benar. Ustaz Gani kalau dapat gusuran, saya juga lah ngapa? Sebab ini majlis talim rumah kita, rumah kita. Coba kalau kagak ada majlis talim Al-Hidayah, saya kagak tahu ini masyarakat blok Sasat, blok Bebulak apa jadi apa, saya kagak tahu dah. Apa jadi cecodot, apa jadi kampret, saya kagak tahu dah. Apa jadi buaya, apa jadi binyawak, saya kagak tahu. Berkat adanya majlis Al-Hidayah, alhamdulillah. Maaf ngomong. Kiai Juhri dakwah menyampaikan dakwah kepada anak santri yang dibayar. Saifuddin Anjero sampai yang bayar, malah dia yang bayar. Bener nggak? Malah dia yang ngasih kerjaan. Bener nggak? Inilah luar biasanya seorang umaroh. Makanya kita jangan pelit ngedoain dia biar panjang umur. Gua ngomong begini, siapa tahu ditambahin gue pengen 1 juta. Gua ngomong alhamdulillah. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah taala Allah jadikan kita semua sekali lagi nih. Terakhir kita doakan buat penasehat ya, pembina DPC Kota Tangerang Grip Jaya, yaitu Bang Haji Abdul Syukur ya, masih menjabat sebagai Dewan Provinsi Banten dari partai apa bos? Demokrat. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau adalah wakil rakyat yang amanah insyaallah, dan menjadi pembina Grip yang senantiasa memberikan wejangan ataupun nasihat kepada pimpinannya ataupun anggotanya agar menjadi ormas yang lebih baik, amin. Ormas yang lebih santun, amin. Ormas yang berakhlak mulia, ormas yang senantiasa menengadahkan tangannya bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu. Ormas yang menegakkan salat 5 waktu, ormas yang senantiasa menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indo, ormas yang senantiasa membela hak-hak orang-orang yang tertindas insyaallah. Kita juga bacakan Fatihah buat pembina pengajian Al-Hidayah, Ketua Grip Jaya DPC Kota Tangerang, dan seluruh para ketua-ketua dan seluruh anggota dan seluruh Ketua Majelis Al-Khumairah, Ibu Ustazah Nurju, Ketua Saung Sugalu, Panglima Nebong,
Ustaz Kiai Abdul Ghani, Kiai Haulan Sapi, Kiai Jamal, kemudian Kiai Mustafa dan semua yang ada di sini, kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Muhammad Malik Zero Al-Malik yang tadi berulang tahun yang ke-6 tahun. Allah jadikan dia anak yang soleh, panjang umurnya, cerdas akal dan pikirannya, anak yang bisa mengangkat harkat derajat martabat kehidupan orang tuanya dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Dan termasuk Bagas Julhad juga demikian, Allah jadikan dia orang yang soleh. Jangan dia dilihat sekarang, 5-10 tahun yang akan datang, insya Allah kalau Allah sudah mengasih hidayah, dia kagak bisa berbuat apa-apa lagi untuk melakukan hal-hal kejahatan. Amin ya Rabbal. Dari semua yang kita omongin, ya, semua yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sehat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, jadi orang-orang yang soleh, kelompok-kelompok al-mukhbitin, Allah kabulkan, Allah ijabahkan biniyatil qabul ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ikdi hajatina fi umurid dini wa dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balik muradana bil khair syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa mashayikhina wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat irfa' lana wa lahumud darajat wa dha'ib lana wa lahumul hasanat wa kaffir 'anna wa anhumus sayyi'at wa adkhilna al jannata ma'al abai wal ummahat. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wahsyurna yawmal qiyamati ma'al iman. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'ina kabira wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sama-sama, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi syahri Syawal. Amin. Allahumma barik lana fi syahri Syawal. Allahumma barik lana fi syahri Syawal waqdi hawaijana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum fataqabbalallahu ya karim wal 'afwa minkum. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.